Salam jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah di awal hari ini dan sepanjang hari ini kita mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Ciri Seorang Pemenang Jiwa. Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16 berbunyi demikian. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudara, ini pengalaman bagaimana Paulus bertobat dan kemudian dibaptis oleh seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Oh, luar biasa ya. Ananias gak terlalu terkenal. Tapi orang yang dia baptis, yang dia layani menjadi seorang rasul yang sangat terkenal. Namanya Paulus. Tapi bagaimana kita bisa memiliki ciri seorang pemenang jiwa seperti Ananias? Yang pertama, saudara, Ananias adalah orang baik. Dikatakan dia orang yang saleh, menuruti hukum Taurat dan terkenal baik. Kita kalau mau menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, maka kita harus memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Gak cuma ngomong tentang Injil, tetapi kita menjadi saksi melalui perbuatan. Ada yang berkata di Alkitab itu hanya ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kitalah Injil kelima, karena kita adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kita membaca 4 Injil, tapi orang yang tidak percaya membaca Injil kelima, yaitu kesalehan yang kita miliki di dalam jalan Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita mau dipakai menjadi saksinya yang ajaib, kita harus memiliki kehidupan yang baik. Yang kedua, Ananias adalah seorang yang berinisiatif. Dia yang datang kepada Paulus, bukan Paulus yang datang kepada dia. Dia datang kepada Paulus karena dia disuruh oleh Roh Kudus. Walaupun semula Ananias itu agak ragu. Dia pernah tanya, Tuhan, dia kan orang jahat yang membunuh orang Kristen. Bagaimana mungkin aku bisa datang kepada dia? Tetapi Tuhan memberitahukan bahwa Saulus ini sudah dirubah hatinya karena melihat cahaya tentang Kristus. Dan sekarang dia buta dan harus dilayani supaya dia sungguh bertobat dan dibaptis. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, pemenang jiwa, kita yang harus berinisiatif seperti Yesus yang datang untuk mencari orang-orang untuk diselamatkan. Dalam Lukas 19 ayat 10 Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya kita jangan hanya duduk-duduk santai saja menunggu orang datang kepada kita, tapi kita yang harus jemput bola. Datang kepada orang-orang itu supaya mereka akhirnya bisa bertobat, percaya kepada Yesus. Waktu kita mendatangi, bersaksi, bercerita tentang Yesus, bahkan bukan cuma sekali, kalau bisa berkali-kali, berinisiatiflah. Yesus berkata, pergilah. Jangan cuma duduk-duduk saja, pergilah, beritakan Injil. Nah, yang ketiga, saudara, Ananias berkata dengan iman. Ketika dia sampai ketemu dengan Paulus, dia berkata, Paulus, biar matamu celik sehingga engkau bisa melihat. Dan kemudian langsung dia bisa melihat. Karena apa? Ada kata-kata iman. Saudara-saudara, orang yang berkata dengan iman adalah orang yang percaya kepada janji Tuhan lebih daripada melihat kenyataan. Kenyataannya Paulus ini buta. Tetapi firman Tuhan mengatakan, doakan maka aku akan celikkan mata Paulus ini. Jadi dia lakukan itu tindakan dengan iman. Saya mau bilang kalau ada di antara saudara yang melihat anggota keluarga atau temanmu sakit, diagnosa dokter adalah kenyataan. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman berkata oleh bilur Yesus, kamu telah sembuh.
Kebenaran harus di atas kenyataan. Dan waktu kita mengucapkan kata-kata profetis, jadilah sembuh, mujizat terjadi. Tuhan akan melakukan mujizatnya. Lalu Ananias juga berkata dengan iman, Allah telah menetapkan engkau menjadi saksinya. Karena itu saudara sekalian, biar kata-kata kita tidak diwarnai dengan ketakutan, kekhawatiran, ngomong negatif, ngomong jelek. Tetapi kata-kata yang membangkitkan kuasa. Jika seorang berkata kepada gunung ini, pindahlah, asal tidak bimbang hatinya, maka gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Hati percaya, mulut mengaku, mulut mengucapkan kata-kata iman, mujizat akan terjadi. Lihat Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan apa? Firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Itu sebabnya mulai perkatakan perkataan iman kepada lingkungan sekitar kita. Ada ungkapan yang berkata, change your word, change your world. Ubahlah kata-katamu, maka engkau akan mengubah dunia yang ada di sekitarmu. Nah, ciri yang keempat, selain berkata dengan iman, seorang pemenang jiwa juga harus berpesan selaras firman. Apa pesannya? Allah telah menetapkan engkau untuk menjadi saksinya. Dan memang itu kehendak Tuhan, karena Paulus dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, kita ini harus menjadi anak-anak Tuhan yang mengucapkan kata-kata yang meneguhkan orang lain selaras dengan firman Tuhan. Kalau engkau melihat ada anak yang nakal, engkau berkata, Tuhan punya rencana baik dalam hidupmu. Kamu gak akan terus nakal. Kamu akan dipakai Tuhan. Asal kamu sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi baru. Saudara, ketika orang mendengar pesan seperti itu, mungkin dia terhenyak, dia kaget. Tetapi akhirnya dia akan memikirkan hal tersebut. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidupnya. Sehingga dari kesesatan dia akan berjalan pada kebenaran. Biar pesan-pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan yang selaras dengan firman Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan orang lain. Dan yang kelima, seorang pemenang jiwa bertindak. Apa yang dia lakukan? Membaptis Paulus agar dosanya disucikan. Dia tidak hanya berbicara, menasehati, tapi dia mendorong orang take action. Kenapa kamu berlama-lama untuk dibaptis? Jangan ragu-ragu lagi, langsung baptis supaya dosamu disucikan oleh Tuhan. Saudara juga perlu menantang orang yang saudara injili untuk segera bertobat, segera berbaptis. Dan saya percaya kalau kita mau hidup selaras dengan firman Tuhan, Tuhan yang memakai Ananias untuk memenangkan Paulus adalah Tuhan yang memakai saudara untuk memenangkan banyak orang untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara saudara yang mau menjadi pemenang jiwa? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih adalah anugerah kalau kami bisa percaya kepada Yesus. Tetapi anugerah yang sangat luar biasa kalau kami bisa dipercaya oleh Yesus untuk menjadi pemenang jiwa ya Tuhan. Karena itu biar kami tidak hanya beriman kepadamu, tapi kami juga memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami untuk melayani dan biarlah kami memiliki hati yang baik, hati yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berani memberitakan Injil, bertindak dengan iman. Dan kami percaya hidup kami akan dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati anak-anak-Mu supaya semua yang menyaksikan program ini juga terbakar hatinya untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.